Halo sobat, apa kabar semua? Semoga baik dan sehat untuk kalian semua. Kali ini kita akan membahas film yang mengender drama musikal. Film ini dirilis di tahun 2021 yang berjudul The Box dan dibintangi oleh Park Chan-yeol dan Jo Dal-won. Film ini menceritakan tentang kisah seorang penyanyi muda bertalenta yang memiliki impian besar dan produser musik yang dulunya sukses di dalam industri hiburan. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan film-film lainnya. Kalau sudah, mainkan intronya. Kisah ini berawal dari sekelompok orang yang sedang melakukan perayaan dengan membawa penghargaan piringan emas, dan melakukan tanda tangan seperti kontrak kerja. Singkat cerita, setelahnya, orang itu merenung karena sesuatu. Sehingga seseorang mengambil piringan itu kembali. Di tempat lain juga memperlihatkan pemuda bermain gitar yang sedang bekerja sebagai penjaga parkir. 3 tahun pun berlalu, seseorang keluar dari tempat karaoke dengan keadaan mabuk sambil mengumpat, ia adalah Minso, seorang produser yang dulunya pernah sukses di industri musik. Dia memanggil sopir harian untuk mengantarnya pulang. Setelah sampai di lokasi, Minso kencing di pinggir jalan dan mendengar seseorang yang bernyanyi di dalam box sambil bermain gitar. Ia adalah Ji-hoon, pria tampan yang pandai bernyanyi. Minso yang basicnya produser, ia tahu ada bakat di dalam diri Ji-hoon setelah mendengar suaranya. Minso langsung membuatkan kontrak tertulis di kertas kosong. Tidak lama kemudian, datang rentenir di tempat itu yang ingin menagih hutang Minso yang tidak pernah dibayar. Mereka pun pergi dari pintu belakang. Ji-hoon yang tak tahu apa-apa ingin meninggalkan Minso. Akan tetapi Minso membujuknya agar menaiki mobil untuk membicarakan kontrak itu. Sempat dicegat oleh rentenir itu, tapi mereka berhasil pergi. Kemudian mereka menepi dan membicarakan tentang kontrak itu. Minso berjanji akan membawanya ke Golden Singer, karena ia pernah memproduseri penyanyi terkenal. Ji-hoon tidak mempermasalahkan itu semua, hanya saja ia tidak bisa bernyanyi di depan orang banyak. Minso pun menyadari kalau Ji-hoon mempunyai masalah demam panggung. Keesokannya, mereka pergi ke pasar loak untuk membeli kardus. Ternyata Minso mempersiapkan semuanya untuk mencoba mengamen di pinggir jalan. Saat itu Ji-hoon merasa cemas. Disitulah Ji-hoon memulai memainkan gitarnya sambil berkeringat deras karena demam panggung. Tidak lama Ji-hoon pun langsung pingsan. Saat pingsan ia mengingat masa lalunya yang sangat kelam. Dulu ia mengalami KDRT dari orang tuanya karena bermusik, sehingga membuatnya trauma sampai sekarang. Setelah sadar, Ji-hoon sudah berada di rumah Minso. Ji-hoon melihat di sekelilingnya, ternyata banyak prestasi dan penghargaan yang didapatkan Minso dulu. Saat sarapan, ibu Minso berbincang dengan Ji-hoon. Dulu Minso bekerja keras mempromosikan penyanyinya, tapi mereka mengkhianati Minso. Jadi ibunya meminta Ji-hoon untuk menjaga Minso baik-baik. Malam pun tiba, mereka berdua duduk bersama. Saat itu Minso memperbaiki kontraknya. Ia ingin berkeliling provinsi dengan 10 pertunjukan secara total, termasuk tampil di klub malam dan mengamen di jalanan. Karena dari perjalanan itu bisa menjadi sukses besar, atau kegagalan. Dan Ji-hoon menaruh kepercayaan yang besar terhadap Minso. Keesokannya, mereka melakukan perjalanan menuju ke lokasi pertama Jeoju, sambil menelepon rekannya yang bisa mengizinkan Ji-hoon tampil. Tiba mereka di sebuah kafe malam, milik kenalan Minso. Kafe itu sepi, hanya pengunjung yang sudah mabuk. Ji-hoon pun naik ke panggung untuk tampil dengan kotak kardusnya. Dia menyanyikan lagu Mellow, sampai pengunjung di sana mengantuk. Lalu tidak lama salah satu pengunjung di sana naik ke panggung, menunjukkan sikap protes terhadap lagu Ji-hoon. Adapun yang menyawar hanya untuk mengganti lagunya. Di sana Ji-hoon berhenti menyanyi, dan hanya memainkan gitar. Mereka malah berkaraoke diiringi oleh Ji-hoon. Minso yang melihat itu, sangat emosi dan memberhentikan semua itu. Setelah selesai, pemilik kafe memberikan uang muka dan ingin mengontrak mereka untuk tampil setiap minggunya. Minso yang tidak terima karena diperlakukan hanya sebagai mesin karaoke, mereka pun pergi. Perjuangan mereka masih di awal, tapi sudah berat. Di tengah hujan saat melakukan perjalanan, mereka menghibur diri dengan menyanyikan lagu karangan dari Minso. Mereka pun berpindah lokasi.
Minso menyuruh bergabung dengan pengamen jalanan di Gwangju, tetapi Ji-hoon enggan melakukannya. Seperti biasa Minso menyiapkan semuanya lagi, suka atau tidak, Ji-hoon harus melakukannya. Setelah persiapan selesai, pengamen itu pun berinteraksi dengan penonton agar tidak canggung. Dan Ji-hoon pun enjoy dengan duet mereka. Yeah, don't stop everybody. Now, Mr. Box, 같이 가자. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Mokpo dan langsung menuju Yeosu. Tiba mereka di sana, di sebuah kafe memperlihatkan wanita yang bernyanyi dengan nuansa klasik. Wanita itu adalah pemilik kafe. Setelah selesai bernyanyi, mereka mengobrol untuk meminta izin agar Jinhu bisa tampil di sini. Akan tetapi saat bernyanyi dia akan memakai kardus. Wanita itu sangat menyayangkan sama sepertinya, karena ia adalah wanita buta yang tidak bisa melihat ekspresi penonton. Wanita itu pun menyuruhnya kembali besok, saat pengunjung belum datang, karena ia ingin mendengar suara Ji-hoon. Keesokannya, Ji-hoon pun menyanyi di dalam kardus. Is your mouth a little weak? Setelah mendengarnya, wanita itu meminta Ji-hoon duet tanpa kardus, sambil menutup mata dan mematikan lampu. Ternyata Ji-hoon bisa menyanyi dengan lancar. Saat malamnya, mereka pun tampil. Wanita itu mengenalkan tamu istimewanya pada penonton yaitu Ji-hoon. Mulailah wanita itu bernyanyi, dan Jinhu mengiringi sambil berkeringat hebat. Saat giliran Jinhu, musik sempat terhenti, dan Jinhu tidak bisa melakukannya, ia kabur dari panggung. Jinhu sangat kecewa pada dirinya sendiri. Minso meminta maaf dan pergi. Minso di situ menghibur Ji-hoon dan memotivasinya kembali agar tetap semangat. Mereka pun melanjutkan perjalanan, pindah dari kota ke kota lain, kardusunya pun juga diperbaharui lebih berwarna. Ngamen dari tempat ke tempat lain, dari siang sampai malam. Di tengah aktivitas Minso ditelepon ibunya, karena ada rentenir yang datang ke rumah untuk menagih hutang. Mendengar berita itu Minso langsung menjual mobilnya untuk melunasi hutang. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menumpang temannya Minso di kota itu, di pertengahan perjalanan mereka juga mengikuti lomba menyanyi. Temannya hanya mengantarnya sampai di perbatasan kota. Setelah itu Minso membeli motor untuk melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di suatu tempat, di mana banyak sekelompok pecinta musik Gypsy berkumpul. Minso menyuruhnya bergabung dengan orang-orang di sana. Di saat bersamaan Minso membakar kontrak kerja mereka, karena ini tempat terakhir bagi mereka, jadi Jinhu bisa bermusik dengan caranya sendiri. Saat itu Jinhu merasa galau. Dia mengambil gitar dan bermain di atas atap agar bisa mengurangi rasa itu. Secara bersamaan orang-orang yang di sana mengiringi permainan gitar Jinhu, ia pun mencoba melepaskan semua ketakutan itu, ia berteriak, dan langsung memainkan gitarnya tanpa beban. Minso merasa bangga, karena berhasil mengobati demam panggung Jinhu. Mereka melanjutkan perjalanan menuju Busan, di sana Jinhu menyanyi solo di pinggir pantai, dan ditonton banyak orang. Singkat cerita, Minso dan Jinhu membuat album yang diproduseri sendiri. Dan film pun selesai. Oke, makna dari film ini adalah, janganlah terlalu lama Anda di zona nyaman. Jika ingin berkembang, kalian harus berusaha dan bekerja keras, maka tujuanmu akan tercapai. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, dan komen film rekomendasi dari kalian agar kita bisa buat cerita menarik lainnya. Bye-bye.